Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, jadi pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin terang jelaskan semua materi yang pernah Pak Guru sampaikan. Pak Guru review ulang ya. Yang pertama mengenal tag deskripsi. Jadi kita akan coba mengenalnya gitu ya. Apa sih tag deskripsi itu? Oke, kita action saja. To the point, lanjut. Yang pertama, definisinya. What is description text gitu ya. Apa sih tag deskripsi itu? Nah, tag deskripsi kalau kita lihat dari kata terdiri atas dua kata ya, teks dan deskripsi. Teks itu artinya tulisan. Ya. Tulisan yang berupa kata. Kata itu nanti gabungan dari beberapa huruf yang memiliki arti ya. Mungkin pada kesempatan lain Pak Guru jelaskan. Poinnya teks itu artinya tulisan. Ya, kalau ada tulisan, insya Allah itu teks sudah pokoknya. Kemudian deskripsi adalah pemaparan, penggambaran atau penjelasan. Mana-mana kalian pakai boleh. Ya, kita pakai penjelasan lah misal. Penjelasan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi kalau kita menjelaskan sesuatu secara rinci nanti kita sedang mendeskripsikannya, gitu ya. Jadi kalau kita deskripsikan secara umum, tag deskripsi itu adalah tulisan yang menjelaskan sesuatu. Ini objek ya. Sesuatu secara jelas atau terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat sesuatu itu atau objek itu. Objek yang dideskripsikan itu. Objek yang dijelaskan itu. Jadi kalau ada tulisan yang di dalamnya ada rincian mengenai satu objek tertentu dan sangat jelas sehingga kita, oh iya, saya bisa membayangkan objek ini. Saya bisa membayangkan pantai ini. Maka bisa dipastikan kita sedang membaca teks deskripsi. Nah, teks deskripsi ditulis itu ada tujuannya. Ya, bukan sembarangan gitu ya. Apa tujuannya teks deskripsi ditulis? Tujuannya adalah menggambarkan objek dengan cara merincinya sekonkret mungkin, senyata mungkin dari sudut pandang penulis. Misal saya buat teks deskripsi tentang senggigi, maka saya akan menjelaskan senggigi secara rinci menurut saya tentunya, ya, karena saya yang menulis teks deskripsi. Mengapa harus dirinci? Ya. Harapannya pembaca dapat membayangkan atau seolah-olah dapat melihat, mendengar atau mengalami apa yang dideskripsikan, objek yang dideskripsikan. Gitu. Kalau yang dideskripsikan adalah sebuah lokasi, sebuah benda, maka seolah-olah kita bisa melihatnya. Kalau kamu membaca teks deskripsi, kemudian kamu seolah-olah bisa melihat objek yang dideskripsikan, maka teks deskripsi itu bagus. Atau jika yang dideskripsikan adalah tentang suara, seolah-olah kita bisa mendengar suara itu, maka teks deskripsi itu bagus. Atau juga ketika yang dideskripsikan adalah sebuah kejadian, maka ketika kita seolah-olah merasa mengalami kejadian itu, berarti teks deskripsi yang kita baca itu bagus. Ya, jadi itu poinnya. Tujuannya sekali lagi untuk menjadi gambaran bagi orang lain, sehingga ketika dia baca seolah-olah dia dapat melihat atau mendengar atau mengalami apa yang kita deskripsikan. Jadi nanti kalau disuruh menulis teks deskripsi, perhatikan betul. Kalau kamu deskripsikan objek, sebuah benda, maka buatlah orang yang membaca tulisanmu nanti seolah-olah bisa melihat benda yang kamu deskripsikan, ya. Ciri objek. Nah, sebuah objek deskripsi itu tidak sembarangan, ya. Sebenarnya boleh kita ngambil acak sana ini dan itu gitu ya. Tapi usahakan perhatikanlah kaidahnya. Yaitu objek yang kita jadikan teks deskripsi harus bersifat khusus atau dia bersifat tunggal. Misalkan saya akan mendeskripsikan keluarga saya,
Usahakan jangan dari adik, kakak, ibu, bapak, nenek, kakek gitu ya. Kemudian istri kalau sudah beristri gitu. Jangan semuanya. Bila perlu ambil satu objek saja. Misalkan anakku yang lucu, kamarku, surgaku. Ambil satu objek tertentu saja ya. Bila perlu, ketika kita mendeskripsikan sebuah objek, deskripsikanlah hal-hal yang unik dari objek itu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya tulisan kita original atau tulisan kita berbeda dengan yang lain. Dan orang nanti ketika melihat tulisan kita, oh ini dia nih orangnya. Misalkan saya mendeskripsikan ayah saya. Ayah saya itu punya tai lalat, kemudian kumis gitu ya. Dan saya deskripsikan itu. Orang-orang yang tahu, orang-orang yang mengenal ayah saya, ketika akan membaca teks deskripsi kita, teks deskripsi yang saya buat, pasti akan, oh ini pasti bapaknya. Itu pentingnya kita mendeskripsikan sesuatu yang unik gitu ya. Ciri khas lah dari objek yang kita deskripsikan. Kemudian ciri isi. Jadi sebuah teks deskripsi itu, isi di dalamnya itu harus mengandung beberapa hal berikut gitu ya. Yang pertama adalah dia harus berbentuk rincian. Ya, dirinci tuh bagian-bagiannya gitu. Saya mau menjelaskan tentang ruangan. Saya harus jelaskan ruangan saya itu seperti apa rinciannya. Di depannya seperti apa, tengahnya, belakangnya, atasnya, bawahnya bila perlu. Ya. Tapi masih satu objek, ruangan saya. Jangan lari ke ruangan ruang tengah, ruang keluarga, ruang makan. Jangan terlalu banyak ya. Fokus ke satu objek tertentu saja. Kemudian isi dalam sebuah teks deskripsi harus menjelaskan sesuatu sejelas mungkin, sekonkret mungkin. Jadi kalau saya baca seolah-olah dia ada, benar-benar ada nih. Cerita tentang malaikat. Kan kita tidak bisa melihatnya. Tapi ketika dia bercerita, ketika dia dijadikan teks deskripsi, mendeskripsikan malaikat gitu ya. Saya baca teksnya, seolah-olah saya bisa melihat malaikat itu seperti ini. Maka teks deskripsi itu bagus namanya. Kemudian yang ketiga, sebuah teks deskripsi biasanya berisi sesuatu yang subjektif atau sifatnya personal, sesuai dengan pandangan dari si penulis. Saya mau mendeskripsikan ruangan saya. Menurut saya ruangan saya bagus. Maka saya deskripsikan bagus. Ya, saya sebutkan ciri-ciri bagusnya gitu ya. Saya rinci ciri-ciri bagusnya. Tapi menurut orang lain belum tentu ruangan saya bagus karena wah kamu kan rumahmu lantai 1, saya lantai 2 berdasarkan lantainya. Tapi intinya kita akan berbeda pendapat gitu ya dengan orang lain. Tapi itu sah-sah saja. Boleh gitu ya. Karena memang sifatnya adalah personal, sesuai dengan kesan dari si penulis. Kemudian ciri bahasa. Dalam sebuah teks deskripsi, kita akan menemukan beberapa ciri kebahasaan gitu ya. Yang pertama biasanya menggunakan kata-kata khusus untuk memperjelas biasanya, untuk konkretisasi gitu ya. Biar lebih jelas. Misalkan umum, kata umum itu baik. Baik itu umum ya. Karena ramah itu baik. Kemudian murah senyum itu baik. Dermawan itu baik. Rajin ke masjid baik. Ya. Suka menolong baik. Nah, ketika kalian ingin menulis teks deskripsi, usahakan menggunakan kata-kata yang khusus seperti ramah, suka menolong gitu ya. Supaya lebih jelas. Karena orang ada yang baiknya di satu tempat, tapi tidak baik di tempat yang berbeda, di sifat yang berbeda gitu ya. Kemudian kalimat penjelas yang rinci.
Jadi dalam sebuah teks deskripsi, biasanya suatu objek itu dirinci secara lebih jelas lagi. Disebutkan detail-detailnya gitu ya. Kita contohkan misal, ibuku orang yang sangat baik. Ini kalimat umum. Berbeda ini antara ciri yang pertama dengan yang kedua ya. Kalau yang pertama itu berkaitan dengan katanya saja. Satu kata. Kalau yang kedua ini kalimatnya. Ya. Ibuku orang yang sangat baik. Itu bisa dirinci sebenarnya. Ibuku selalu berusaha menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Ibuku bertutur kata lemah lembut kepada siapapun yang ditemuinya, bahkan walau tak dikenalinya. Itu orang baik. Ya, ini kita rinci dengan kalimat, gitu ya. Jadi teks deskripsi yang baik itu yang ada rinciannya begini, gitu ya. Kemudian ciri bahasa yang ketiga, biasanya menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Maksudnya emosi yang kuat itu lebih menyentuh gitu ya. Lebih menggugah. Lebih membuat merasa kena nih. Mantap sekali ya. Lebih mengena di hati gitu ya. Ini hanya contoh saja ya, misalnya indah dengan menakjubkan. Rumahku indah. Rumahku menakjubkan. Ya. Performamu keren. Performamu indah. Penampilanmu luar biasa. Itu akan beda kesannya gitu ya. Jadi silakan dipilih mau menggunakan kata yang mana. Usahakan yang ada rasa. Kalau bahasanya Pak Guru itu taste-nya itu dapat gitu ya. Rasanya itu dapat gitu lah. Ya, kuat diganti dengan tangguh mungkin. Dan seterusnya lah ya. Kemudian ciri yang keempat, biasanya dalam teks deskripsi itu mungkin saja kita bisa menemukan majas. Ya, mungkin lah ini ya. Boleh ada, boleh tidak. Contoh majas, hamparan laut ketika senja, laksana hamparan permadani yang dipenuhi emas berkilau. Kalimat ini mungkin akan lebih halus, lebih enak didengar, lebih enak dibaca dibandingkan ketika kita mengatakan laut berwarna oranye kekuningan di sore hari. Itu maksudnya ada majas di dalamnya. Apa majas lebih lengkapnya nanti kita bahas pada slide yang lain ya. Kemudian menggunakan kata rincian. Kalau yang tadi itu kalimat penjelas ya. Penjelas rincian. Kalau yang ini kata rincian. Misalkan pelangi berwarna-warni. Ada pancaran warna merah, jingga, kuning. Merah, jingga, kuning ini adalah namanya kata rincian. Rincian dari kata warna-warni. Saya memiliki 3 adik. Aldi, Aldo, Aldis. Aldi, Aldo, Aldis itu adalah rincian dari 3 adik itu gitu ya. Itu mungkin boleh. Itu mungkin digunakan, itu boleh digunakan gitu, dalam membuat sebuah teks deskripsi. Kemudian yang keenam, menggunakan kata ganti. Ada kata gantinya gitu. Dalam teks deskripsi kita akan mungkin sering menemukannya. Nama saya misalkan Ricky, diganti menjadi dia, diganti menjadi saya. Aminah, Aisyah, Ironah gitu ya, diganti menjadi mereka. Tidak lagi menyebutkan nama gitu ya. Karena memang kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk mengganti nama orang atau nama benda. Pepsi, Coca-Cola, minuman itu. Itu kata ganti. Kata itu merujuk kepada Coca-Cola. Aminah, dia. Ini contoh ya. Kemudian teks deskripsi itu ada jenisnya. Ya. Dari segi isi nanti nomor 2 ya. Kita bahas yang pertama dulu. Dari segi bentuknya.
Jadi kalau kamu baca sebuah bacaan, sebuah tulisan gitu ya, dari kata pertama sampai kata terakhir, kalau kata pertama sampai dengan kata terakhir itu semuanya tentang deskripsi, maka itu disebut tag deskripsi berdiri sendiri atau tag deskripsi full. Yang kedua, tag deskripsi yang berada di dalam teks lain atau menjadi bagian teks lain. Misalkan kita baca cerpen, novel, atau apalah gitu ya. Dari sekian tebalnya novel dan cerpen itu, di satu kalimat, dua kalimat, di sana ada tag deskripsi. Maka itu adalah tag deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Jadi dia bukan tag deskripsi full ya. Nah, adapun dari segi isinya, tag deskripsi itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan tag deskripsi subjektif. Kalau kita mendeskripsikan sesuatu berdasarkan kesan kita ketika kita melihat sesuatu. Saya melihat seseorang, oh dia baik. Kemudian saya membuat deskripsi tentang dia, orang yang baik. Tapi nanti ada juga tag deskripsi yang jenis ketiga, nanti objektif ya, nanti kita jelaskan. Yang kedua dulu, tag deskripsi spasial. Kalau spasial itu bercerita tentang ruang ya, lokasi. Kalau ceritanya tentang lokasi, maka dia disebut tag deskripsi spasial. Nah, ini yang ketiga, tag deskripsi objektif. Agak sedikit mirip dengan yang pertama ya, subjektif. Kalau subjektif itu mendeskripsikan orang atau sesuatu berdasarkan kesan. Oh, menurut saya begini. Kemudian saya ceritakan. Tapi kalau deskripsi objektif itu melihat sesuatu dan menulis apa yang dia lihat. Misalkan kalau tadi saya ingin mendeskripsikan Andi. Oh, menurut saya Andi itu baik. Kemudian saya deskripsikan tanpa saya melihat dia lagi. Maka ini namanya tag deskripsi subjektif. Tapi kalau saya ingin mendeskripsikan Andi dan saya tulis apa yang semua yang dia lakukan, dia ketika bertemu guru bagaimana, ketika saya melihat betul gitu ya, apa yang dia lakukan dan itulah yang saya tulis, maka itu namanya tag deskripsi objektif. Oke. Yang terakhir adalah struktur tag deskripsi. Nah, sebuah tag deskripsi ini berbeda bacaan, akan beda nanti istilahnya ya. Tapi hakikatnya sama ya. Misalkan dalam struktur yang pertama judul. Semua pasti judul. Tapi kadang tidak ditulis ya. Dan di sini pun Pak Guru tidak tulis. Yang kedua ada yang disebut dengan gambaran umum. Di buku yang berbeda mungkin kalian akan menemukan dengan istilah identifikasi. Ya. Identifikasi itu adalah cerita umumnya. Penjelasan umumnya mengenai objek yang akan dideskripsikan. Kemudian ada deskripsi bagian namanya. Atau mungkin di buku yang berbeda kalian akan menemukan istilah klasifikasi. Ya. Ini berisi rincian dari bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Dan yang terakhir ini boleh ada boleh tidak, yaitu penutup atau simpulan atau kesan, apapun lah istilahnya ya. Tapi ini boleh ada, boleh tidak. Oke. Dan yang ketiga ini adalah rangkuman dari yang kedua itu. 2 teks di atas, 2 bagian di atasnya. Oke, mungkin itu saja ya. Jika ada yang dirasa kurang dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.